Pemirsa, tahapan pemilihan umum satu persatu sudah dilalui oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun ujian bagi KPU nampaknya semakin berat dan belum usai. Lalu bagaimana KPU menyelesaikan ujian ini? Kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Ada Bapak Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu periode 2013-2015. Ya. Selamat malam Pak Hamdan Zulfa. Selamat malam. Dan ada Adi Masardi, mantan Jubir Kepresidenan yang nanti akan bergabung dengan kita melalui sambungan satelit. Oke, sudah bergabung. Halo, selamat malam Pak Adi. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, saya ke Pak Hamdan Zulfa. Baik, saya ke Pak Hamdan Zulfa terlebih dahulu. Prof, Anda melihat dinamika yang saat ini tengah dihadapi demokrasi Indonesia. Ada yang bilang upaya delegitimasi KPU terus dilakukan sejak awal dan hingga saat ini penghitungan suara. Penghitungan suara sudah usai, namun konfliknya masih belum usai. Ya, disinilah sebenarnya tantangan bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu yang sangat berat. Karena pemilu itu di samping persoalan hasil akhir nanti sangat ditentukan oleh trust, kepercayaan. Jadi untuk membangun kepercayaan, ini hal yang sangat penting ditunjukkan oleh KPU dalam proses pemilu. Nah, kalau dalam tahap kampanye, tahap pendaftaran, tahap kampanye, dan seterusnya itu persoalannya sederhana. Tapi persoalan yang paling berat yang dihadapi itu adalah pasca pemungutan suara. Jadi beratnya di bagian mana, Pak? Pada umumnya, disinilah trust itu dibutuhkan. Rakyat pada hari pemungutan suara selama sejarah pemilu kita itu berlangsung dengan aman dan damai, tidak pernah ada masalah apa-apa, termasuk dalam pilkada. Tapi problem itu muncul ketika masuk pada tahap penghitungan dan rekapitulasi suara. Nah, pada tahap inilah tahap-tahap yang paling rawan dalam proses pemilu. Karena itu disinilah harus bagi penyelenggara terutama KPU untuk menunjukkan suatu proses penghitungan dan rekapitulasi yang benar-benar fair. Dan di sini peran Bawaslu menjadi sangat menentukan. Karena apa? Di tengah proses itu, manakala ada laporan dari masyarakat ada penyimpangan atau kecurangan, maka pada saat itu juga Panwas atau Bawaslu cepat melakukan tindakan. Ya, bisa langsung perintah pemungutan suara ulang, perintah untuk penghitungan suara ulang, dan lain-lain. Nah, proses ini proses yang sangat menentukan dan sangat penting. Dan kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak terselesaikan dengan cepat dan tidak terselesaikan dengan secara terbuka, itu trust itu bisa menurun. Nah, itu menjadi masalah besar. Dari awal sudah ada beberapa informasi yang kemudian jadi viral, diantaranya surat suara tercoblos 7 kontainer, kemudian ada ribut-ribut di KPU di Medan, Sumatera Utara, kemudian ada juga pencoblosan di Malaysia ketika itu. Yang sampai saat ini hanya baru 2 kasus pertama saja yang terselesaikan. Apakah memang ketiga kasus itu yang memang upaya delegitimasi sejak awal itu harus dibuka seterang-terangnya kepada masyarakat? Atau Anda melihatnya saat ini seperti apa? Saya kira apapun penyelesaiannya harus dibuka secara transparan dan cepat. Kalau menggantung masalah ataupun ada penyelesaian tapi tidak dibuka kepada publik, itu menimbulkan distrust. Misalnya, kalau ada misalnya 70 kontainer apa segala, itu harus dibuka secara transparan, benar apa enggak gitu loh. Ya, kan itu yang paling penting. Ketika diumumkan itu adalah enggak benar dan penyelesaian cepat, itu masyarakat bisa percaya dengan proses penyelesaian yang secara transparan gitu. Kemudian hal yang lain, hal yang misalnya di Malaysia, di Kuala Lumpur, juga harus selesaikan dengan cepat dan diumumkan bahwa itu diselesaikan. Nah, kalau digantung, itu masyarakat bilang ini belum ada yang selesai semua. Ini ada apa ini dengan penyelenggara? Nah, ini sekali lagi, ini penting sekali tanggung jawab dan profesionalitas penyelenggara dalam hal ini. Karena disitulah titik rawan pemilu itu nih pada saat sekarang ini.
Oke, baik. Saya ke Pak Adi Mas Ardi. Pak Adi, Anda mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini dimutilasi di pemilu 2019. Apa maksudnya, Pak? Jadi begini Anissa, kita ini kan, kami ini kan sebagai bagian dari yang pernah berjuang untuk mendemokrasikan bangsa ini. Nah, demokrasi sudah berjalan baik. Demokrasi bisa berjalan baik terutama untuk masalah elektoralnya. Itu adalah perlunya trust dari penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini adalah KPU. Nah, dalam yang sekarang ini mula-mula kan kami juga percaya, itulah sebabnya saya kemudian bersama teman-teman membuat perkumpulan swing voter adalah untuk mengajak orang jangan sampai golput, lebih baik memilih apapun pilihannya untuk partisipasi publik. Tetapi faktanya setelah pencoblosan suara-suara mereka dilaporkan hilang, tidak jelas. Kemudian yang menarik itu soal trust itu kan memang sumber dari trust adalah transparansi. Nah, sekarang ini KPU hobinya kan membawa kasus orang yang mengkritisi kemudian dianggap hoax kemudian dilaporkan ke polisi. Tapi kemudian muncul fakta-fakta yang lain sehingga orang akan berpikir bahwa kalau begitu yang kemarin itu yang 7 kontainer itu jangan-jangan fakta, tapi dibilang hoax. Karena kemudian juga kan ditemukan tapi orangnya surat sudah diadili, yang Pak, di Malaysia kemudian juga. Nah, itu dia kan faktanya kan dihilangkan. Apakah itu betul atau tidak? Tapi ketika KPU bilang hoax dan polisi menyatakan itu nggak ada dan jadilah orang ini terdakwa. Nah, sementara menyusul kemudian adalah kita ditemukan juga fakta ada pencoblosan surat suara di Malaysia, ada surat suara yang sekitar 4 ton katanya di Tribun Timur dan lain-lain, sehingga orang akan bertanya, loh, yang kemarin itu jangan-jangan bukan hoax. Nah, itu jadi hal semacam ini. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah setelah proses pencoblosan harusnya kan tetap menggunakan proses elektoral, artinya penghitungan suara. Nah, penghitungan suara ini kalau lembaga penyelenggaranya terpercaya, itu orang pasti tidak akan memasalahkan. Nah, sekarang ini apa yang terjadi? Setelah selesai pencoblosan, dua belah pihak yang berkompetisi ini masing-masing mengunggulkan temuan-temuan yang mereka miliki. Dalam konteks ini adalah C1 yang mereka miliki. Nah, kemudian dua-duanya pun kemudian bertarung mengenai bahwa kumpulan C1 yang mereka punya adalah yang paling benar. Nah, sementara penyelenggara KPU sendiri absen dalam konteks ini. Nah, seharusnya kan para kontestan itu tidak perlu menampilkan data-data akurasi atau kuat-kuatan di angka yang mereka temukan. Nah, sekarang ini yang saya lihat adalah, menurut Anda apa alasan kedua pihak kemudian mengumpulkan C1 sendiri dan mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling benar? Karena mereka juga tidak percaya kepada KPU melihat kondisinya, ya kan, kita tidak bisa menutup mata di hampir semua tempat, di hampir semua provinsi ada persoalan-persoalan kecurangan dan lain-lain yang ditemukan oleh masyarakat. Sebagian diantaranya adalah menjadi viral di dalam berbagai media sosial. Nah, kemudian ini juga dijelaskan juga oleh Bawaslu bahwa misalnya ada 6,7 juta orang yang tidak terundang. Ini kan masalah-masalah yang faktual. Nah, seharusnya kan KPU ini mawas diri. Nah, tapi begini, menurut saya finalisasinya agar ini tidak menjadi konflik politik yang menguras energi bangsa yang terlalu panjang. Ya, faktanya kan KPU yang sekarang ini mengalami distrust, social distrust dari masyarakat, juga dari para kontestan kedua belah pihak ya, terutama masing-masing untuk urusan hitungan suara untuk partai masing-masing. Nah, itu ada ketidakpercayaan. Nah, menurut saya sekarang ini harusnya sih segera KPU ini yang komisioner yang sekarang ini diganti dengan komisioner, kan masih ada cadangan 7 lagi. Kan DPR dan pemerintah tuh memilih 14, 7 diantaranya jadi, kemudian masih ada 7 lagi. Nah, saat penghitungan suara alangkah baiknya kalau misalnya memakai komisioner yang baru yang lebih fresh, yang tidak punya masalah apa-apa di dalam kontestasi selama ini. Jadi harus dibentuk KPU baru gitu, sekali Pak? Sekali lagi kalau tidak KPU baru, kan ada KPU komisioner yang kemarin itu kan dipilih 14, kemudian diseleksi 7 oleh DPR, 7 jadi komisioner, yang lainnya kan masih cadangan. Kalau ada sesuatu terjadi pada anggota komisioner, ya mereka inilah yang bisa tampil tanpa harus melakukan fit and proper test lagi. Nah, menurut saya sih mungkin jadi menurut Anda di tengah berproses seperti ini harus ada pergantian gitu?
harus ada pergantian untuk mengembalikan trust. Nah sekarang kalau ada cara lain untuk mengembalikan trust kepada KPU, lakukanlah. Tapi yang paling mudah kan mengganti figur-figur baru yang juga sudah lolos fit and proper test. Walaupun saat ini tengah berproses ya Pak ya. DPR itu. Justru ini kan tinggal penghitungannya aja nih. Kalau penghitungannya kemudian tetap orang tidak percaya kepada KPU, kan ini menjadi potensi politik yang menguras energi bangsa. Menurut saya kan harusnya sih sudah hari ke-5, ke-6 ini kan dengan teknologi informasi yang baik harusnya sudah ada hasil yang final ya. Mungkin yang formalitas yang faktual itu hanya formalitas saja. Karena teknologi sekarang ini kan bisa merangkai semua dengan cepat. Kalau ada sistem yang benar mengenai masalah pengumpulan C1. Ini sehingga sekarang ini kan masyarakat terganggu. Kok sampai hari ini kok nggak jelas semuanya. Oke. Gitu. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Ibu Evi Ginting, Komisioner dari Komisi Pemilihan Umum. Selamat malam Bu Evi. Selamat malam Mbak Anissa. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam Mbak Anissa. Bu Evi, tadi ada sedikit saran dari Pak Adi Masardi bahwa seharusnya ada pergantian komisioner di tengah saat ini tengah proses penghitungan suara untuk menghilangkan atau untuk mengembalikan public trust yang memang sudah hilang sejak awal terhadap penyelenggara pemilu. Tanggapan Ibu? Ya, ini sebenarnya satu ide yang saya pikir tidak masuk akal ya, bahwa kalau misalnya ada permintaan untuk pergantian penyelenggara pemilu, tentunya kan harus menggunakan mekanisme yang ada ya. Nah, bahwa kemudian alasannya juga, saya kan tadi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Adi ya, alasan kenapa misalnya sampai pada kesimpulan untuk mengganti. Ada public distrust Ibu? Ya, public distrust ya, saya pikir sampai saat ini KPU telah menyelenggarakan pemilu yang jurdil dan luber ya. Jadi kita sudah menyelenggarakan pada tanggal 17 April ya, semua penyelenggaraan itu berjalan secara umum dengan baik dan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa di beberapa titik ada yang masih melaksanakan susulan, tentu ini kita akui bahwa memang ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat tanggal 17 April, dan saat ini kita sudah menyelesaikan penyelenggaraan pemilu susulan, dan saat ini juga kita sudah berada pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, bahwa kemudian kami juga secara transparan ya, untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemilu kita sudah mempersiapkan sistem informasi penghitungan suara yang disikat dengan situng, dan tentu dalam hal ini kami membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi dan data yang akurat dari TPS sendiri. Jadi C1 ya. Jadi C1 ini kan kita upload dan kita entry ya, upload dengan scan ya, untuk bisa diakses dan dilihat oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh publik ya. Dalam kaitannya tentu dalam pemberian akses ini kita bersikap secara terbuka ya, untuk bisa diketahui oleh seluruh masyarakat apa yang hasil dari pemilu yang kita sudah lakukan. Ibu Evi, ini ada satu dua hal yang menambah ketidakpercayaan publik ketika KPU salah entry data, dan itu terjadi hingga beberapa kali. Memang sudah dijelaskan bahwa itu adalah murni human error, namun di tengah situasi genting seperti ini, bukankah hal-hal human error seperti itu seharusnya bisa dihindari? Ya, kami sebenarnya sudah membuat ya standar prosedur kita untuk pengisian entry data ini. Nah, bahwa kemudian di dalamnya juga tetap terjadi kesalahan, kita akui bahwa kesalahan tersebut kemudian kita juga bisa lakukan koreksi, dan ini kan tetap pada entry, bukan pada scan yang kita upload. Jadi tetap ada pembanding asli daripada C1 yang kita upload kepada publik. Nah, bahwa entry tersebut dimasukkan oleh teman-teman operator kita, itu juga kita koreksi. Dan semua kita terbuka ya untuk bisa menerima masukan ataupun hasil cek yang dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian bisa kita lakukan koreksi. Baik, Pak Adi mungkin boleh disampaikan langsung ke Ibu Evi Ginting.
Jadi begini Bu Eti, selamat malam. Jadi yang harus dilakukan oleh KPU pertama-tama adalah sebelum melakukan yang lain adalah mengembalikan trust publik dulu. Public trust itu penting karena kalau mekanisme penghitungan dan lain kan sudah ada, ini kan pemilu bukan pemilu pemula, ini pemilu yang sudah berkelanjutan. Jadi semua mekanisme kan sebetulnya sudah ada. Nah tetapi ketika ada social distrust, ada public distrust kepada KPU sehingga semua angka pun dicurigai, sehingga semua kesalahan yang semula human error ditafsirkan akan berbeda karena memang nggak ada trust dari publik. Nah jadi menurut saya yang penting itu bagaimana caranya. Saya sih melihat pergantian ini adalah soal harus mengganti komisioner. Kalau ada cara lain yang untuk mengembalikan trust yang nggak ada masalah juga. Nah kemudian kan yang menjadi pertanyaan masyarakat ini adalah apa urusannya para kontestan harus membiayai saksi-saksi yang begitu besar dan itu juga biayanya besar. Kemudian apa urusannya setiap kontestan harus memotret C1. Kalau ada kepercayaan kepada KPU seperti di negara lain ya kan nggak perlu, tinggal menunggu aja keputusan KPU nanti menghitung selesai. Nah ini karena ada persoalan-persoalan trust ini, persoalan integritas, kemudian persoalan pemilu yang seharusnya menjadi hal yang biasa setiap 5 tahun ini menjadi general election, itu menjadi general election ketegangan umum. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya saya berharap 2019 itu akhir dari pemilu yang tidak dipercaya oleh masyarakat yang memilihnya. Saya ingin agar pemilu 2019 menjadi tonggak gitu Mbak Anissa. Oke baik, saya ke Pak Hamdan, tanggapannya. Iya, memang situng itu kan bukan tidak bisa dipakai untuk hitung akhir. Itu hanya sekedar upaya dari KPU untuk menjamin transparansi. Disinilah titik persoalannya. Yang dimaksud tujuannya bagus, memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam mengontrol kerja penyelenggara. Nah, terjadi salah input data, dan ini banyak terjadi. Jadi ini berimplikasi luas, berimplikasi luas kepada distrust tadi. Nah ini kurang latihan ini para ini, kurang simulasi, kurang latihan sehingga ini sering begini, ini jadi masalah. Walaupun sebenarnya itu tidak ada pengaruh, tidak ada, karena bukan bukti hukum. Yang buktinya nanti kan penghitungan berjenjang dari TPS, PPK dan kabupaten itu, dan ada bukti-bukti berita acaranya. Itu kan yang menentukan, bukan situng itu. Tapi situng itu sebenarnya menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik. Ya, mekanisme kontrol masyarakat itu ada. Nah, tapi kalau input data yang terus-menerus yang sering salah, ini masyarakat ini apa-apaan nih KPU. Jadi karena itu ini perlu sekali KPU itu hati-hati, walaupun itu bukan sebagai alat penentu yang alat penentu sebagai mekanisme penghitungan, tapi menumbuhkan trust itu adalah dengan bekerja secara lebih teliti ya Pak. Dan teliti. Baik, itu penting. Saya kembali ke Bu Evi. Bu Evi, di satu sisi KPU dituntut untuk sangat berhati-hati. Tadi Pak Adi juga mengatakan bahwa rekapitulasi suara ini berlangsung terlalu lama karena masyarakat harus menunggu 35 hari sampai 22 Mei. Lebih baik cepat-cepat namun kemudian ada beberapa kali bahkan, atau lama namun ya memperkeruh suasana gitu. Ya, KPU ini bekerja sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian kita tuangkan di dalam peraturan KPU yang berkaitan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Nah, tentu kami berpegang di sana dan kita mengatur sebaik mungkin tahapan-tahapan tersebut agar bisa terpenuhi dengan jadwal akhir ya selama 35 hari masa rekapitulasi yang diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi 35 hari inilah kemudian kami harus bisa mengatur sejak dari pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 17 April kemudian dilanjutkan rekapitulasi di tingkat PPK sampai 17 hari dan selanjutnya meningkat di tingkat kabupaten kota, provinsi dan sampai di tingkat nasional paling lama itu tanggal 22 Mei nanti. Nah ini yang kemudian kita atur. Kami tentu sudah menyampaikan kepada seluruh penyelenggara kita ya untuk bekerja
teliti dan cermat. Tapi memang formulir yang harus diisi dengan sistem pemilu kita yang proporsional terbuka, tentu kan ini cukup besar ya. Tapi ada yang beranggapan Bu Evi kalau terlalu lama itu resiko akan semakin banyak. Ya, kami berusaha untuk bisa menyelesaikan sebelum waktu tenggatnya. Tetapi tentu ini kan perlu kehati-hatian dan ketelitian oleh penyelenggara di dalam mengisi formulir. Tentu kami tidak bisa mendesak untuk mereka bekerja cepat, tapi kemudian nanti hasilnya juga salah. Ini kan tentu akan menurunkan kepercayaan juga kredibilitas kita sebagai penyelenggara yang tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional dianggap. Nah, oleh karena itu kami berharap seluruh masyarakat juga bisa bersabar dan bila ingin memastikan bagaimana kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu yang tentu hasilnya bisa kita kerjakan dengan jujur dan adil, ya silakan seluruh masyarakat bisa menyaksikan proses rekapitulasi yang berjenjang yang kita lakukan, yang sekarang ini sudah sedang dilakukan oleh teman-teman PPK di tingkat kecamatan. Dengan demikian kita juga bisa berharap kalau sudah menyaksikan tentu bisa memahami seperti apa yang harus dipersiapkan oleh seluruh penyelenggara di tingkat bawah untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik, saya ke Pak Adi. Ya, kami berharap apa yang kita lakukan bisa dipercaya publik. Oke, saya kembali ke Pak Adi. Pak Adi, tadi Ibu Evi menjawab bahwa iya dibutuhkan kehati-hatian untuk menginput data walaupun akhirnya kepelingsut juga. Namun apa jadinya jika memang tadi Anda mengatakan bahwa ini terlalu lama, 35 hari, sudah ketinggalan zaman gitu. Ya sebetulnya kan memang ada menurut undang-undang kan perhitungan yang diumumkan itu perhitungan faktual. Tapi persoalannya kan bukan lama atau tidak lamanya, ini soal trust publik. Jadi mau kapanpun diumumkannya kalau publik percaya ya sudah kita tunggu keputusan KPU. Nah persoalannya adalah ketika ada distrust kemudian melihat perjalanan selama sampai hari H nanti penghitungan suara diumumkan, ini banyak masalah. Nah saya ingin agar formula yang harus dilakukan oleh KPU itu selain membenahi mekanisme penghitungan, rekapitulasi dan lain-lain itu sebetulnya hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah mengembalikan trust publik. Nah caranya salah satunya kan saya bilang tadi soal pergantian komisioner sehingga ada fresh yang baru. Tapi juga yang penting lagi ini adalah jangan KPU ini sedikit-sedikit mengadukan masyarakat dengan tuduhan menyebar hoax ke polisi. Masyarakat ini kan paham, dia punya informasi, dia sampaikan ke publik juga ke KPU. Kalau nggak benar ya nggak usah diterima, kalau benar diperhatikan. Tapi jadi, biasanya orang viralin dulu Pak, baru mengkonfirmasi Pak. Mengadukan. Nah persoalannya kan ini kan cara masyarakat melaporkan, mengangkat persoalan ini kan seperti sama juga dengan pers. Pers mengangkat persoalannya sekarang kan pers cover both sides Pak. Begitu rupa. Jadi bagian dari cara masyarakat menyampaikan pendapat lah. Jadi karena faktanya kan juga banyak orang yang melaporkan kemudian ditanggapi itu yang biasa, ini sampah tinggal dibakar aja. Itu laporan-laporan yang ditanggapi seperti itu kemudian masyarakat juga punya reaksi yang lebih ekstrim lagi dari cara menerima laporan masyarakat. Laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Iya, baik. Bu Evi menanggapi Pak Adi. Baik, silakan Bu Evi. Iya, bila berkaitan dengan laporan-laporan, mungkin kita perlu memisahkan antara hoax dan juga laporan yang disampaikan, masukan-masukan yang disampaikan terkait dengan kesalahan input dan lain sebagainya, ataupun ada pelanggaran. Nah ini berbeda, tentu kami akan merespon dengan sangat baik ya, bila ada laporan yang kemudian juga melengkapi dengan bukti ya, bahwa ini terjadi misalnya input data yang salah. Nah kami sudah sampaikan bahwa tidak dilaporkan oleh masyarakat pun kami melakukan pengecekan terhadap data entry yang telah kami buka di situng. Nah ini kemudian kita lakukan. Tapi kalau terkait dengan hoax ya tentu kami harus bisa memastikan bahwa masyarakat juga tidak mendapatkan misinformasi atau disinformasi yang berkaitan dengan apa yang sedang kita persiapkan penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Jadi kami juga perlu ya menjadi kewajiban kami sebagai penyelenggara untuk apa informasi yang berkembang itu juga harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Dan ini yang kami pastikan terhadap reaksi kami ataupun respon kami ya, bukan reaksi, respon kami terhadap hoax ya.
Oke, Jadi baik. berbeda kami menanggapi di dalam terhadap hoax dan juga terhadap masukan, kritik ataupun laporan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang telah kami lakukan. Baik, delegitimasi penyelenggara pemilu yang sudah berlangsung sejak jauh sebelum penghitungan suara, kemudian bukti-bukti kecurangan yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia bahkan di luar negeri, ini semakin, belum lagi 2 klaim kemenangan dari kedua kubu, ini semakin meyakinkan bahwa nanti ujung-ujungnya setelah 22 Mei itu akan ke MK. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap di Special Report.